to my YouTube channel, Cihui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di Anak Imaginem channel Jawa sing ora lali Jawa nih. Cihui. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga selalu sehat selalu. Hari ini saya mau sedikit berbagi cerita. Cerita bisa dibilang pengalaman ya. Jadi saya itu di sini sudah ya lumayan lama ya. Dibilang sebentar ya nggak sebentar, dibilang lama gitu ya nggak yang lama banget ya. Pokoknya lumayan lama. Dan saya pikir di sini itu nggak ada yang namanya maling atau orang yang nyuri-nyuri gitu ya, pencuri gitu. Tak pikir nggak ada. Jadi selama saya di sini itu semuanya baik-baik saja ya. Semuanya baik-baik saja. Jadi kalau mungkin saya lagi masak atau saya lagi makan gitu, itu pintu depanku nggak tak tutup. Karena saya pikir selama ini aku di sini aman-aman aja, jadi ya wis lah nggak apa-apa. Karena rumahku di sini bukan gimana ya? Rumahku itu ada di tengah-tengah dua jalan. Jadi belakang rumahku itu jalan, depan rumahku itu jalan. Tapi rumahku itu terdaftarnya itu lewat yang belakang. Jadi kalau mau ke pasar atau kemana-mana itu lebih deket lebih deketnya dari belakang gitu loh ya. Kalau dari depan itu kalau di depan sana itu yang waktu itu pernah saya spill kan, pernah saya bikin video juga di depan sana. Itu tuh sekarang nggak ada yang tinggal di situ ya. Sekarang udah pada pindah. Jadi rumah di depan itu udah nggak ada yang ninggalin gitu loh ya. Kadang-kadang aja itu mereka pulang gitu, ngapain gitu, ntar pulang lagi gitu. Pokoknya di sana itu nggak ada yang nempatin. Jadi rumahku yang ini di belakang gitu loh, masuk gitu di belakang gitu. Nah ceritanya waktu sebulan kalau nggak 2 bulanan yang lalu itu, mungkin sebulan lebih ya sekitar segitulah ya. Itu jadi ceritanya aku tuh lagi makan di dapur, aku lagi makan terus nenekku itu lagi tidur di kamar gitu loh. Karena ya tadi selama aku di sini aman-aman aja, jadi kalau seperti itu aku tuh nggak pernah kunci pintu gitu loh, karena aku ada di rumah gitu, jadi aku nggak pernah kunci pintu. Nah itu pas waktu aku makan itu nenek kan di kamar sendiri, itu ada orang masuk ke kamarku guys ya, ada orang masuk ke kamarku. Nenek nggak tahu, terus nenek manggil aku, dia nanya sama aku itu barusan anak-anakku atau bukan gitu loh. Terus aku bilang nggak ada anak kamu kesini, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang ada, barusan ada orang masuk ke kamar gitu. Terus aku lihat di depan itu emang ada motor guys, ada motor. Jadi dia lewatnya bukan lewat belakang ya, lewat depan. Karena kan kalau lewat depan itu kan sepi toh, dia lewat depan itu aku lihat ada motornya satu, tapi aku nggak lihat orangnya gitu loh ya. Terus ya wis lah, tak pikir itu orang yang depan kan. Kalau orang depan yang tinggal di depan dulunya itu tak pikir mereka ada yang pulang terus kesini mau ngeliat nenek gitu loh ya. Jadi ya wis lah, tak biarin, mungkin dia abis ngeliat nenek lagi tidur terus dia keluar lagi gitu ya, tak pikirnya begitu. Terus setelah itu udah, pas aku makan lagi di dapur, kok aku kayak dengar bunyi orang jalan gitu ya. Terus saya lihat pas aku keluar itu ada orang, dia dari yang sembahyangan yang di depan itu ya, dia dari sana. Tapi ngelihat aku dia langsung lari, langsung ke depan lagi gitu. Terus aku
kenapa, siapa gitu. Tapi aku nggak berani nanya gitu. Tak pikir ya apalah gitu, dia mau apa gitu. Terus ya udah, terus habis itu aku mandi. Pas aku mandi itu pintunya sini aku belum kunci ya, tapi cuma seperti itu, tak tutup seperti itu doang, jadi nggak dikunci. Karena kalau di sini kan di sini nggak ada barang-barang yang berharga banget gitu loh ya, nggak ada. Kalau di kamarku kan ada dompetku waktu itu ya, ya memang isinya nggak banyak, tapi di dalamnya itu ada KTP ku sini sama ada kartu askesku gitu loh. Itu ada dompetku di kamar, tapi yang kamar setelah itu tuh aku udah kunci yang kamarnya. Yang sini sama dapurnya aku nggak kunci, aku mandi. Terus setelah aku habis mandi aku keluar terus aku sampai di sini, sampai di kalau kalau aku sampai sini kan otomatis aku ngelihat yang di situ ya, aku ngelihat dari pintu situ ya. Nah aku sampai sini, aku ngelihat dia lagi tuh kepergok di situ. Aku lihat dia sampai situ. Terus begitu dia ngeliat aku, dia kabur lagi ke depan gitu loh. Terus setelah itu aku di sini, aku nggak berani nanya dia, aku nggak berani apa-apa ya, aku nggak berani nanya dia karena takut, karena aku juga belum pernah lihat sebelumnya dia itu siapa gitu loh. Setelah itu habis itu aku di sini aja, di kursi ini ya, aku di kursi ini terus, aku nggak kemana-mana. Jadi aku nungguin kalau emang si dia itu ada ada urusan mungkin sama majikanku atau pengen ketemu nenek gitu, pasti dia nyamperin aku lagi gitu. Dan tak tunggu, nggak ada dia, nggak ada. Pas aku mandi itu aku kayaknya belum ini deh, pas aku mandi kayaknya pintunya itu aku belum dikunci atau gak apa, aku lupa kalau masalah itu ya. Terus setelah itu salahnya aku habis dia habis dia masuk ke kamarku itu, aku nggak lihat barangku ada yang hilang atau enggak, aku nggak ngeliat itu. Jadi tapi seingatku di hari itu sampai sore itu masih ada, sampai malam itu seingatku masih ada ya. Cuma besoknya lagi aku nggak tahu, aku nggak ngeliat lagi. Besoknya lagi mungkin aku ada lupa, aku nggak kunci pintu atau gimana ya, aku lupa. Pokoknya setelah 2 sampai 3 hari itu aku mau pergi ke pasar. Nah aku nyari dompetku. Sebenarnya di dompetku itu ya bukan yang banyak banget isinya, cuma kan ada itu tadi KTP sama askesku ya. Itu aku nyari dompetku, tak cari di mana-mana, nggak ada dompetnya. Aku sampai cari di bawah, di kamar mandi, pokoknya semuanya, di tempat-tempat yang biasa aku naro, bahkan di tempat-tempat yang nggak biasa, udah tak cari semuanya, tapi nggak ketemu. Nggak tahu, mungkin dia waktu itu balik lagi atau gimana, aku nggak tahu ya. Ya wis, terus akhirnya aku bilang sama majikan. Terus untungnya kalau paspor ya, untungnya paspornya nggak ikut, karena kan kalau paspor kan harus disimpan sendiri ya. Kalau paspor kan nggak perlu dibawa kemana-mana. Kalau kayak KTP itu kan kalau mau keluar kan harus dibawa, jadi itu ada di dompet gitu. Kalau yang paspor itu tak ini sendiri gitu. Terus si agenku bilang kalau yang hilang KTP sama itu aja masih oke lah, tapi kalau paspor yang hilang itu mahal gitu ya. Kalau di rupiah kan bisa 5 jutaan ya, kalau di sini 10.000 NT gitu, sekitar 5 jutaan kan. Jadi sejak itu tak umpetin pokoknya. Setelah itu aku bikin ARC sama askes lagi. Itu bayarnya 1.200. Jadi KTP-nya bayar 1.000, askesnya bayar 200 gitu. Terus
baru kemarin itu semingguan yang lalu, mungkin ya semingguan yang lalu itu aku dapet surat gitu. Aku kaget, loh, surat kok buat aku, surat apa gitu, aku kaget, tak pikir aku bikin kesalahan atau apa gitu ya. Terus tak baca, ternyata isinya itu cek yang uang yang 200 NT tadi. Jadi Cienpoka atau Askes ya, Askesnya itu nggak bayar. Itu mungkin ada ketentuan dari pemerintah Taiwan yang pokoknya udah ada aturannya ya lah, udah ada aturannya gitu. Pokoknya udah ada aturannya lah gitu ya. Mungkin untuk yang TKI gitu, Askes bikinnya nggak bayar atau gimana gitu, aku nggak tahu juga. Pokoknya itu dikembaliin 200 NT gitu. Terus aku tanya ke majikan, dulu aku juga pernah kayak gitu, yang baru datang itu cuma dulu itu 1.800. Itu kan lumayan ya, banyak banget. 1.800 itu kalau dirupiahkan berapa itu, 700 lebih, 800-an, 800 ribu ya. Jadi ya wis, dulu aku dan di sini itu kalau cek kayak gitu nggak bisa langsung diambil pakai cek ya. Di sini tuh kalau dapet cek harus dimasukin ke rekening dulu baru bisa diambil gitu, karena takutnya kalau cuma pakai cek itu bisa diambil sama orang lain gitu. Jadi mau seberapa uangnya, mau 100 mau 200 harus dimasukin ke cek dulu baru bisa diambil gitu. Terus jadi gini, terus aku gini loh, lah aku ada buku ATM, buku rekening, karena dulu kan pernah bikin yang untuk 1.800 itu pernah bikin gitu ya buat ngambil itu. Terus tapi udah lama banget setelah itu kan aku diambil uangnya, terus udah nggak pernah dipakai. Aku nggak ada nabung di sini ya, aku nggak ada nabung di sini, adanya ya di Indo semua. Aku nggak ada nabung di sini, jadinya itu nggak kepake, berapa tahun itu nggak kepake. Terus aku tanya sama majikanku, ini bukunya apa masih bisa dipakai, ini kan udah lama di sini gitu. Terus nggak apa-apa, pokoknya selama bukunya masih ada itu bisa dipakai gitu. Makanya ini bukunya jangan dibuang, kamu masih bisa pakai gitu, majikanku gitu. Terus kemarin aku udah ke sana, karena aku pikir prosesnya lama ya, karena dulu kan prosesnya lama karena dulu aku kan mesti buat, jadi kan banyak nulis apa, tanda tangan segala macam gitu ya. Kalau sekarang karena udah ada bukunya, jadi ya wis tinggal masukin aja, udah selesai gitu. Dan kemarin aku udah masukin itu 200 sentenya ya, cuma 200 sente itu nggak ada uang di dalamnya. Nanti kalau mau tak ambil ya wis, 200 NT itu mau tak ambil semua kalau bisa ya. 200 NT itu ya kalau di Indo kan 100-an loh, 100 ribuan loh. Ya lumayan gitu loh. Ya namanya orang bukan orang yang beruang banget gitu, uang segitu itu bisa buat beli apa, bisa beli buat mie bebek itu aja beli banyak loh ya gitu. Jadi pesanku gini, pesanku buat kalian sing merantau ya, yang merantau dimanapun gitu, kunci pintu ya. Yo memang sih kunci pintu pun belum tentu aman gitu ya, tapi kan setidaknya kita kunci pintu. Terus barang-barang berharga jangan lupa ditaruh di tempat sing aman ya. Salahnya juga waktu itu aku naroknya di atas meja, udah gitu aja. Jadi kalau ada orang lihat ya tinggal ambil, tinggal jalan, udah gitu, gampang gitu, nggak perlu nyari-nyari dulu gitu. Karena aku pikir selama aku di sini nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu. Jadi ya wes aku tak taruh di atas meja, udah gitu. Jadi buat pembelajaran aja ya, barang-barang berharga jangan taruh di sembarang tempat ya. Meskipun yang biasanya aman, biasanya nggak ada apa-apa, itu ya belum tentu gitu loh ya. Jadi ya tetap harus ditaruh di tempat yang aman gitu, apalagi barang-barangnya yang sangat penting-penting itu ya. Yuk dimanapun kalian berada. Terus kunci pintunya
jangan diremehkan, biasanya aman, biasanya nggak ada apa-apa gitu, itu kan biasanya, apesnya kita kan nggak ada yang tahu gitu ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi aku berbagi cerita sekalian aku kasih pesan-pesannya. Mungkin dari kalian juga nggak usah diingetin lah, aku juga tahu, tapi kan dari sebagian kalian kan ada yang nganggep enteng gitu, karena biasanya nggak apa-apa kok di sini, biasanya aman-aman aja gitu, itu kan biasanya gitu ya. Aku kan juga tadinya mikirnya gitu, biasanya juga di sini nggak apa-apa, aman-aman aja, ya udah aku taruh, tapi ternyata hilang juga gitu ya kan, apesnya kan nggak ada yang tahu gitu. Terima kasih yang udah mendengarkan celotehanku di pagi hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi, bukan motivasi ya, memberi peringatan gitu loh ya, memberi peringatan kalau naruh barang jangan sembarangan. Kalau mau kemana-mana, meskipun kamu di rumah, kalau kamu pergi ke belakang misalkan mandi atau apa, terus di rumah nggak ada orang, di depan mungkin cuma nenek tidur di kamar, kunci pintunya ya, dikunci pintunya, apalagi kalau ada barang-barang berharganya gitu. Oke, jadi cukup segitu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi tadi berita berita dukanya ya aku yang kehilangan itu tadi, kehilangan dompet gitu ya, tapi bahagianya ya uang yang 200 bisa balik lagi gitu ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.